Apa kabar? Jumpa kembali ya dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat ya dan selalu menjaga kesehatan. Zodiak Aries bermimpi sungai dan lautan. Ketika zodiak Aries bermimpi sungai dan lautan ya. Jadi seperti kita ketahui ya bahwa untuk menafsirkan mimpi atau memaknai mimpi atau mengartikan mimpi atau menakwilkan mimpi, takwil mimpi itu atau tabir mimpi, membuka tirai mimpi itu bisa ditafsirkan bisa dengan cara yaitu menafsirkan emang secara lahirnya, bisa secara maknanya atau makna batinnya. Begitu ya. Secara simbolis. Jadi bisa secara makna lahiriah atau secara simbolis, makna lain lah. Pengkiasan. Nah, pengkiasan ini yang biasa berlaku di masyarakat, yang biasa berlaku di masyarakat atau yang mana simbol tersebut sudah terkenal gitu ya, sudah terkenal di masyarakat tersebut, di tempat dia hidup. Di tempat dia hidup tuh misalkan mimpi dipatuk ular ya, mimpi dipatuk ular contohnya ya. Itu sudah terkenal bakal mendapat jodoh biasanya di suatu daerah tuh. Jadi daerah lain bisa berbeda, daerah saya dengan daerah Anda mungkin bisa berbeda ya. Jadi yang berlaku di tempat si pemimpi itu hidup, cara menakwilkan secara simbolis gitu. Cara menafsirkan secara simbolis. Dan ini memang agak sulit. Nah, harus ditanyakan ke ahlinya gitu. Dan biasanya ahlinya ini bukan sekedar ahli biasa ya. Untuk tafsir mimpi itu dia paham sastra, tentunya paham dengan keadaan sosial, dan paham juga tentang ilmu-ilmu batin mungkin ya, ilmu batin, atau paham juga ya selain ilmu-ilmu lahir ya, paham ilmu-ilmu maknawi, ilmu-ilmu bahasa itu mesti memahami. Soalnya nanti agak sulit kalau misalkan seorang ahli takwil tidak memahami dan memahami kebiasaan atau tradisi masyarakat tersebut. Ini pentingnya kita memahami tradisi, budaya, adat istiadat di masyarakat itu ya. Jadi nantinya kembali ke kita, keilmuannya tuh kembali ke kita, dan kebermanfaatannya bagaimana kita menyalurkan kebermanfaatan tersebut. Kan kesuksesan itu bukan dari bukan dari harta dan status sosial, enggak juga ya. Bukan dari banyaknya harta, bukan dari tingginya status sosial, tidak. Tapi dari kebermanfaatan dirinya ya. Itu baru dia sukses menurut saya. Gitu, saudaraku zodiak Aries. Nah, kembali seperti saya contohkan zodiak Aries, misalkan mimpi melihat sungai. Mimpi melihat sungai. Nah, tadi pagi ya ada yang tanya ke saya tuh, ketemu dengan saya, kawan saya, sahabat saya. Katanya dia termimpikan oleh orang lain, tapi jadi di rumahnya tuh ada aliran sungai, ada sungai. Nah, misalkan kalau pribadi sendiri yang bermimpi itu melihat sungai di rumahnya, itu bisa beberapa kemungkinan simbolisnya tuh. Ya ditafsirkan secara lahiriah mungkin bisa ya, misalkan mungkin ada sungai bawah tanah. Tapi di mimpinya kan di tengah rumah, jadi tengah rumah mengalir sungai. Sementara kan kenyataannya tidak. Berarti bukan secara lahiriah, Jadi mesti ditakwilkan secara batiniah atau secara maknawi lah, maksudnya gitu.
Nah, secara maknawi, secara simbolis itu mimpi sungai itu bisa kehidupan ya. Bisa kehidupan pertama, bisa harta yang didapatkan kedua. Ah, gitu ya, bisa kehidupan. Karena apa ditafsirkan begitu? Karena sungai itu kan biasa dipakai untuk kehidupan ya. Bahkan mungkin kehidupan zaman dulu kan tergantung kepada aliran sungai. Kita sudah tahu ya. Ya, kita sudah memahami hal tersebut ya. Baik di belahan negara mana kan, atau di kita atau di negara yang lainnya kan tergantung kehidupan itu ke sungai karena di situ ada aliran air kan gitu ya. Nah itu jadi mimpi sungai itu bisa kehidupan, bisa harta, karena dari situ kita bisa mengolah harta juga ya, dari kita hidup, penghidupan, mengolah kehidupan, akhirnya kan eh, mengolah harta benda ya di situ, sehingga terjadilah jual beli perdagangan kan gitu. Nah itu ya, jadi bisa ditafsirkan kehidupan, ditakwilkan kehidupan, bisa ditafsirkan harta. Gitu, itu sungai ya. Nah nanti menakwilkannya itu tergantung dari apakah sungainya itu jernih ataukah sungainya itu keruh. Kalau sungainya itu keruh ya otomatis kehidupannya mungkin lagi keruh. Atau harta yang didapatkannya ya agak keruh-keruh gitu ya. Paham ya, saya tidak akan, itu masalah pribadi, saya tidak akan membuka. Ya agak keruh-keruh gitu harta yang didapatkannya. Nah kalau sungainya jernih ya itu kehidupannya lagi bersinar jernih gitu. Jadi untuk takwil sungai itu kehidupan dan harta itu. Adapun laut itu adalah untuk ilmu. Nah nanti lautnya juga apakah kita melihat laut ataukah laut itu ke kita ya, menuju ke kita ya. Jadi lagi mengalir tuh, lagi misalkan gitu ombaknya. Kemudian warnanya apakah lagi jernih, lautnya itu apakah keruh, apakah ada ombak ataukah tenang. Nah, itu nanti bisa ditakwilkan eh, secara sistematis ya, secara berurutan, sehingga timbullah totalitas takwil yang pas itu dari unsur-unsur. Jadi mesti memerhatikan seorang pemimpi itu unsur-unsur yang ada di dalam mimpi. Nanti beda lagi kalau di pinggiran sungai ada pohon-pohon, ada ranting, ada ikan, bisa berbeda lagi. Di laut juga nanti misalkan ada rumput yang mengambang, ada karang, itu bisa berbeda lagi takwilnya. Jadi sang pemimpi itu zodiak Aries mesti memerhatikan juga itu eh, unsur-unsur yang ada dalam mimpi tersebut. Sehat selalu untuk zodiak Aries.